Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kali ini akan membahas tentang masalah ya dari M1922 Jadi nanti akan membahas tentang uji RT, ya, CT. Jadi teman-teman, nanti saya akan menggunakan aplikasi namanya IBM SPSS Statistik ya, untuk membuat data, mengolah data. Jadi nanti saya akan kasih tahu caranya tentang uji parent sampel test. Uji 2 sampel berpasangan. Jadi uji sampel parent sampel test itu adalah uji T di mana sampel saling berhubungan antara satu sampel dengan sampel lainnya. Itu tujuannya untuk menguji perbedaan rata-rata antara sampel-sampel yang berpasangan. Kita klik, karena saya sudah mendownload ya, jadi kita klik saja. Kedua ya, analisis yang diperlukan adalah HO, tidak ada perbedaan sebelum sudah dia. HA ini adalah adanya antara sebelum dan sesudah. Jadi nanti ada kriteria, jika nilai signifikan lebih dari 0,5 maka HO diterima, jika nilai signifikan value-nya kurang 0,05 maka HO ditolak. Dan jika T hitungnya besar ya dari tabel maka HO ditolak. Jika T hitung lebih kecil di tabel maka HO diterima gitu. Jadi untuk pertama kita membuat seperti itu ya, kita ganti datanya. Edit variabel data sebelum, dan yang kedua ini kita edit dulu untuk variabel ya, kita klik ada yang edit variabel setelah kalau sudah kita masukkan datanya gitu ya, kita masukkan datanya, kita cari datanya dulu. Ini bisa dilihat ya, ini ada soal. Jadi seorang peternak ingin meneliti apakah ada perbedaan penjualan ayam sebelum dan sesudah gitu ya. Kita masukkan datanya dulu. Dua 22 23 kita klik satu-satu ya. Datanya ada, N-nya ada 8. Baik, ini sudah ya. Nah, datanya pertama kalau sudah kita input satu persatu ya. Kemudian langkah kedua kita pakai menu analis ya. Analis ini kita klik saja, kita cari yang government and profession ini ya, proportion. Kita mencari parent sampel data. Klik teman-teman. Kita klik panah ini, geser. Ini juga nanti variabelnya. Sudah. Kalau kita sudah, klik OK. Kita tunggu nanti akan kebaca ya, untuk nilai. Nah, nilainya sudah kebaca ya teman-teman. Jadi kita membaca hasil uji T-nya.
untuk tabel parent sampel statistik ini ya, jadi UMN-nya ini sebelumnya 18,1250 dan setelah adalah 11,8750 ya. Nah, untuk N jumlahnya 88, standar deviation untuk sebelumnya 5,13914, untuk setelah adalah 0,83452. Terus standar errornya MEN 1,81696, kemudian yang setelah adalah 0,2950. Untuk parent sampel statistiknya ya, jadi itu adalah data dari sampel statistiknya, sampel statistik. Jadi membandingkan hal ini menunjukkan kalau sesudah, jadi tadi adalah ingin meneliti apakah ada perbedaan penjualan ayam sebelum dan sesudah adanya virus. Berarti kalau dikatakan ini adalah sesudahnya ini lebih sedikit ya, lebih kecil ya daripada sebelum. Jadi yang ini menunjukkan sesudah virus tadi data lebih rendah pada sebelum adanya virus begitu. Namun ini kita lihat rentang data tes akhir ini juga sama ya, dia juga semakin turun gitu ya, sama-sama turun semua, jadi rata-rata standar deviation semuanya turun begitu ya, semuanya seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut membaca hasil uji T yang tabel parent sample correlation. Jadi korelasinya apa? Jadi tabel parent sample correlation menunjukkan nilai korelasi yang menunjukkan hubungan kedua variabel ya. Ada sampel banding diperoleh dari Gaussian correlation atau Bayesian bivariate dengan dosis untuk setiap pasangan variabel. Nah, ini untuk sebelum dan sesudah. Jadi untuk N-nya jumlahnya 8, korelasi adalah ini ada 0,529. Tuh, ini adalah 0,529, ini adalah 78 itu korelasinya. Jadi untuk kemudian kita baca untuk parent sampel test. Sampel testnya ini MEN-nya setelah adalah 6,25.000, standar deviation 5,62520, dan error MEN-nya adalah 1,881, nomornya ini ya 95%, T-nya ini adalah 3,143, DF-nya adalah 7 ya. Membacanya adalah tabel parent sampel merupakan dalil utama dari output menunjukkan hasil uji yang dilakukan. Ini dapat diketahui dari nilai signifikansi ya disebut di sekitar jadi untuk nilai fansinya ya, ini kalian menggunakan sama 16 ya. Jadi karena itu kita baca nilai ini adalah kasus ini adalah 0,19 ya, atau 0,08. Oleh karena itu probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka HO diterima seperti itu ya.
karena lebih dari 0,05 HO yang diterima atau promosi yang dilakukan manajer untuk melakukan promosi ternyata untuk tadi kan masalahnya di ini apa namanya virus ya NI, jadi lebih dari 0,05 artinya HO yang diterima ya. Kemudian ternyata tidak efektif untuk apa? Untuk meningkatkan juga penjualan air. Jadi ini sama-sama saja seperti itu ya. Jadi kalau virus ingin meneliti apakah ada perbedaan penjualan ayam sebelum dan sudah adanya virus, jadi ini dikatakan karena apa namanya berbeda ya, karena NI-nya ini tadi itu jadi lebih besar ya, lebih besar artinya HO-nya diterima seperti itu ya teman-teman, HO-nya diterima. Kemudian kita baca yang selanjutnya adalah tabel Barrett Samuel Efficiency, atau bisa menggunakan tabel dari TF dan nilainya tarafnya nyata ya. Nilai TF ini sebesarnya ada 7, hanya nyata sebesar 5%. Kita pakai 5% ya teman-teman, kita pakai 5% ya. Kemudian maka nilai T tabelnya itu sebesar, karena letaknya itu jadi 1,894 ya. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman, dan DF nya 7 nanti karena 7 ini ya kita pakai 0,5 artinya 1,89458. Nah nilai tersebut lebih, kita lihat apakah lebih besar atau lebih sedikit. Karena T tabelnya itu 1,89458 ya. Untuk apa namanya T nya ini adalah 3,143. Jadi T hitung Oke, teman-teman, untuk T-nya kan 3,143 ya. Kemudian kita karena DM-nya 7, kita lihat di sini 7 itu 1,89458 ya. Karena lebih besar ya, artinya T hitungnya ini lebih besar daripada T tabel, maka ditolak ya. Atau promosi yang dilakukan manajer untuk melakukan promosi ternyata untuk tadi yang dikatakan bahwasannya soalnya ini soalnya seorang peternak ingin meneliti apakah perbedaan penjual ayam sebelum dan sudah ada virus. Nah ini berarti oleh karena itu kita hitung lebih besar daripada di tabel ya, maka HO ditolak atau promosi atau virus ya, virus ini yang dilakukan ya pada peternak ini untuk penjualan ayamnya ini sangat efektif. Berarti kesimpulannya adalah seorang peternak karena dia ingin meneliti virusnya tersebut ya, virus ini apakah perbedaan ayam sebelum dan sudah adanya virus ini ya, INI ini. Jadi penjualan ayam tersebut
berbeda pada saat sesudah adanya virus. Nah, jadi itu adalah ada sampel tadi, ada sampel tadi, ada sampel plus, ada efek ses. Jadi kalau pada efek sampel efek ses ini kita simpulkan ya terakhir bahwasannya untuk seorang peternak ingin meneliti apakah ada penjualan ayam sebelum dan setelah adanya virus IHINI, adapun jika diambil dari 8 lokasi adalah sebagai berikut. Nah, hasil dari latihan hari ini adalah jadi HO teman-teman, HO nolnya itu ditolak ya. Jadi terdapat pengaruh variabel independen, artinya virus INI ini memiliki pengaruh ya terhadap penjualan ayam tersebut gitu ya. Itu kesimpulan hari ini, latihan ini ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.